ada sesuatu yang baru yang membuat mereka semangat lagi. Karena kan seperti itu. Nah, karena itu ya kita bawa para legend, mereka dengarkan bagaimana legend-legend ini dulu juga bukan siapa-siapa, tapi dengan kerja keras, dengan kemauan. Banyak juga seperti Roberto Carlos, Juan Teron yang orang miskin, ya, dari kampung. Dibanjiri kritikan karena miskin taktik saat pimpin skuad timnas U19. PSSI panggil Shin Tae-yong gantikan Indra Syafri. Ini faktanya. Erick Thohir bongkar rahasia besar yang selama ini disembunyikan soal alasan menaturalisasi Jens Raven. Apakah itu? Simak baik-baik. Didasari iri hati dan dengki. Lagi-lagi, media Vietnam tak terima timnas Indonesia U19 menang lawan Kamboja dan lolos semifinal. Permainan monoton dan tak menghibur ditunjukkan para pemain timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri saat melawan Kamboja. Tidak ada pola permainan sama sekali. Dikit-dikit bola langsung diumpan ke arah sayap. Pola penyerangan yang gampang ditebak lawan alhasil timnas Indonesia U19 kesulitan menjebol gawang Kamboja U19. Bukan salah pemainnya, tetapi ini murni kesalahan arsiteknya yaitu Indra Syafri. Admin sendiri sampai gregetan melihat permainan timnas U19. Sangat beda sekali dengan permainan timnas senior yang diasuh Shin Tae-yong. Dengan hal ini PSSI nggak boleh tinggal diam. Harus segera ambil langkah tegas. Jangan sampai prestasi timnas Indonesia U19 ini menurun karena diasuh Indra Syafri. Belum nanti saat memasuki semifinal apabila permainan masih seperti ini, admin yakin Indonesia akan diobol-obol lawannya dengan jumlah banyak gol. Semoga saja PSSI segera berpikir mencari jalan keluar mengganti Indra Syafri dengan pelatih yang lebih bagus lagi agar permainan timnas Indonesia U19 enak ditonton dan menghibur masyarakat Indonesia. Harapan admin si PSSI segera memanggil Shin Tae-yong untuk gantikan Indra Syafri. Karena strategi Indra Syafri sudah jadul dan gampang dibaca lawan. Menurut kalian gimana guys? Apakah Indra Syafri ini layak digantikan Shin Tae-yong? Ataukah tetap dipertahankan? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri menjadi bahan kritikan netizen tanah air meski meraih kemenangan atas Kamboja di matchday kedua Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 berhasil mengamankan kemenangan 2-0 atas Kamboja di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 20 Juli 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Menariknya, 2 gol yang tercipta merupakan hasil dari skema sepak pojok yang dicetak para pemain belakang skuad Garuda Nusantara. Adalah Kadek Arol dan Iqbal Gwijangga yang mampu mencetak gol berkat tendangan sudut yang tercipta di babak kedua. Meski meraih kemenangan atas Kamboja, namun pelatih Indra Syafri justru menjadi bahan kritikan netizen Indonesia. Netizen menilai bila Indra Syafri merupakan pelatih yang keras kepala karena tak mau menurunkan Jens Raven dan Wilber Jardim sejak menit awal. Apalagi pelatih berusia 61 tahun itu juga tidak melakukan perubahan dalam komposisi starting 11 timnas Indonesia U19. Bahkan banyak yang mempertanyakan alasan Indra Syafri yang lebih memilih untuk menurunkan Arkan Kakak alih-alih memainkan Jens Raven pada awal babak pertandingan. Keterlaluan kalau dalam kurung Jens Raven sama Wilber masih nggak jadi starter di next match, tulis akun @iklilur_ dalam posting Instagram Timnas Indonesia. Pola main membosankan dikasih tahu ngeyel enggak mau belajar seperti Coach Nova dan STY sangat jenuh dan membosankan, tulis akun @zahra_darmuji. Banyak netizen yang sepakat bila permainan Timnas Indonesia U19 lebih berwarna sejak masuknya Jens Raven yang menggantikan Arkan Kakak. Selain mengkritik keputusan pelatih Indra Syafri yang tidak melakukan perubahan pemain, netizen juga mengkritik permainan Timnas Indonesia U19 yang dinilai membosankan pada babak pertama.
Dari belakang ke tengah, dari tengah ke sayap balik ke tengah lagi, terus sayap lagi, akhirnya serangan mati, tulis akun @taufik10. Pola yang sama berulang-ulang jadi mudah dibaca lawan. Di sisi lain, Coach IS dan stafnya terlalu keras kepala dalam pemilihan pemain, tambahnya. Pelatih Indra Syafri disebut masih menggunakan taktik yang monoton seperti pola penyerangan mengandalkan sisi sayap skuad Garuda Nusantara. Erick Thohir bongkar rahasia besar yang selama ini disembunyikan soal alasan menaturalisasi Jens Raven. Apakah itu? Simak baik-baik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pernah berbicara soal alasan menaturalisasi Jens Raven yang kualitasnya mulai diragukan saat bermain untuk Timnas Indonesia U19. Jens Raven menjadi perbincangan usai gagal mencetak gol pada pertandingan Timnas Indonesia melawan Kamboja di Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia mengalahkan Kamboja 2-0 pada laga lanjutan grup A Piala AFF U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (21 Juli 2024). Dalam laga tersebut, pemain berusia 18 tahun ini bermain dari bangku cadangan pada menit ke-45. Akan tetapi dia gagal mengulangi pencapaiannya di laga sebelumnya saat mencetak 1 gol ke gawang Filipina. Saat menghadapi Kamboja, pemain FC Dordrecht U21 ini gagal mencatatkan namanya di papan skor. Terkait penampilannya di laga kontra Kamboja, suara keraguan atas kualitas Jens Raven mulai bermunculan di media sosial. Netizen menilai bahwa Jens Raven masih terlalu mentah untuk menjadi andalan lini depan Timnas Indonesia. Jens Raven belum cukup matang. Butuh menit bermain dan konsistensi di klubnya. Kalau enggak, nasibnya bisa serupa Ezra Walian, tulis akun X @kritank_. Pada saat Jens Raven resmi menjadi warga negara Indonesia WNI pada 27 Juni 2024 lalu, Erick Thohir mengungkapkan alasan menaturalisasinya. Menurut Erick Thohir, kehadiran Jens Raven merupakan upaya PSSI menambah kekuatan Timnas Indonesia U19. Sudah pasti saya menyambut baik kehadiran Jens Raven, pemain muda untuk menambah skuad Timnas. Baik yang U19 ataupun pelapis Timnas senior yang memang butuh pemain berkualitas, ujar Erick Thohir dalam keterangan resminya pada 28 Juni 2024. Erick Thohir menambahkan Jens Raven bisa meningkatkan kualitas Timnas Indonesia senior. Kehadiran Jens Raven yang biasanya bermain di lini tengah depan akan sangat bermanfaat bagi Timnas Indonesia, ungkapnya. Sebelumnya, Jens Raven merupakan rekomendasi dari STY setelah melihat langsung penampilannya di FC Dordrecht U21. Didasari iri hati dan dengki. Lagi-lagi, media Vietnam tak terima Timnas Indonesia U19 menang lawan Kamboja dan lolos semifinal. Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri mendapat sindiran dari media Vietnam usai menang lawan Kamboja 2-0 pada laga kedua AFF U19 2024. Menghadapi Kamboja U19, Timnas Indonesia U19 kembali meraih kemenangan dan membuat posisi anak asuh Indra Syafri semakin kokoh di puncak klasemen grup A dengan perolehan 6 poin. Sebuah kemenangan yang sangat berarti bagi Timnas Indonesia U19 karena memastikan dirinya lolos ke babak semifinal. Namun Timnas Indonesia justru dapat sindiran dari media Vietnam. Salah satu media Vietnam, Soha, mengulas tentang hasil pertandingan Timnas Indonesia U19 versus Kamboja U19. Menghadapi Kamboja U19, sebenarnya Timnas Indonesia U19 memiliki banyak keunggulan. Melihat pada kemenangan telak Timnas Indonesia U19 melawan Filipina U19 6-0 dan kekalahan Kamboja atas Timor Leste pada pertandingan perdana di AFF U19 2024. Menurut pandangan media Vietnam, Kamboja tampil lebih baik saat menghadapi Timnas Indonesia tadi malam. Dengan skema serangan balik yang begitu baik, Kamboja dinilai mampu mengatasi Timnas Indonesia U19 di babak pertama.
Adapun gol timnas Indonesia U19 baru bisa tercipta di babak kedua, tepatnya di menit 71 dan 86. Gol timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri di menit-menit akhir pertandingan ini menunjukkan adanya penurunan kualitas bermain. Tak heran jika media Vietnam menyindir bahwa semalam timnas Indonesia U19 bersusah payah dalam mengalahkan Kamboja padahal sebelumnya bisa menang telak lawan Filipina. Usai meraih kemenangan 6-0, timnas Indonesia tiba-tiba berkeringat saat melawan Kamboja, tulis media Vietnam Soha. Pemain timnas Indonesia Nathan Chu Aon mendapatkan kesempatan main saat Swansea City menghadapi mantan tim Elkan Bagot, Bristol Rovers. Nathan Chu Aon mendapatkan kesempatan bermain selama 45 menit. Berlangsung di training ground Firewall, Swansea City ditahan imbang Bristol Rovers lewat skor 2-2 Sabtu 20 Juli 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Swansea City asuhan Luke Williams sudah lebih dulu mencetak gol ketika laga berjalan 2 menit melalui penalti Matt Grimes. Namun keunggulan itu tidak bisa dimanfaatkan oleh klub asal Wales tersebut. Dalam laporan web resmi klub, Bristol Rovers mampu membalikan kedudukan lewat mantan pemain Manchester City, Scott Sinclair. Gol penyama kedudukan dari The Swans tercipta di babak kedua melalui Josh Thomas. Luke Williams membagi skuad menjadi 2 tim. Nathan Chu Aon menjadi bagian dari skuad yang diturunkan pada babak kedua. Meski hanya bermain 45 menit di babak kedua, ini menjadi sinyal positif bagi Nathan Chu Aon. Dan harapannya bek timnas Indonesia ini bisa menembus skuad utama di musim 2024-2025. Nathan saat ini membutuhkan lebih banyak menit bermain reguler untuk musim 2024-2025. Sebab Nathan perlu menjaga konsistensi permainan sehingga ketika dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bisa memberikan yang terbaik. Laga melawan Bristol juga menjadi panggung pembuktian bagi sejumlah penggawa anyar Swansea City, Om Ji Sang dan Gonçalo Franco. Pemain belakang timnas Indonesia, Jay Edzes, bercerita tentang hidupnya yang mendadak berubah drastis sejak memutuskan untuk pindah menjadi WNI. Ia mengaku merasakan keanehan sekaligus takjub dengan dukungan masif supporter tanah air. Jay Edzes belum banyak membela timnas Indonesia. Namun demikian tiap kali ia tampil, terlihat kualitas bek Venezia tersebut sehingga tidak mengherankan jika supporter mengidolakannya. Bang Jay begitu ia kini karib disapa oleh supporter timnas Indonesia, bukan satu-satunya pemain yang mendapatkan perlakuan serupa. Nathan Chu Aon dan Rafael Struijk juga merasakan hal tersebut. Apresiasi yang didapat dari seluruh supporter timnas Indonesia sungguh gila dan nyaris tak terbayangkan, tetapi sangat luar biasa. Ini memberikan saya lebih banyak kekuatan dan motivasi. Mungkin sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, tidak banyak orang yang mengenal Jay Edzes. Kini pengikutnya di Instagram sudah lebih dari 1,8 juta, tentu mayoritas adalah supporter merah putih. Ada banyak kenangan manis yang didapat Jay Edzes sejak membela timnas Indonesia. Ia bahkan menerima ratusan go audio bag berisikan kado-kado, mulai dari pakaian tradisional hingga merek-merek terkenal. Mereka mendukung kami dan kami ingin memberikan sesuatu sebagai balasannya. Misalnya saat kita berjalan menuju bus dari lobi hotel, kita menerima banyak sekali hadiah, jumlahnya sangat banyak. Mereka kemudian menyiapkan go audio bag yang bisa berisi apa saja, makanan, baju buatan sendiri, pakaian tradisional Indonesia, hadiah pribadi seperti gantungan kunci, tas bergambar wajah dan nama saya. Juga hadiah dari Louis Vuitton atau Tom Ford. Ini sebenarnya sangat aneh. Diakui Jay Edzes, hidupnya berubah drastis. Ia bingung apa yang terjadi dengannya, apa yang menimpa dirinya, di mana hari-hari dengan ratusan hadiah di kamarnya seperti sebuah pemandangan yang tak aneh lagi. Awalnya saya berpikir, wah, apa yang terjadi sekarang? Ada hari-hari ketika hadiah untuk semua pemain diantar ke meja hotel kami. Saya selalu sekamar dengan Ragnar Oratmangoen.
Hadiah-hadiah itu kemudian disimpan di basement dan Anda kemudian dapat menelepon untuk mengirimkannya ke kamar Anda. Lalu mereka datang dengan kereta tidak normal. Kami tidur di sebelah Tom, Haye, dan Nathan Chu Aon dan mereka juga mendapat banyak sekali hadiah. Kedua kamar kami penuh dengan ratusan tumpukan hadiah.